Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Kedatangan bulan Ramadan ini membuat semua umat muslim di seluruh penjuru dunia akan sangat gembira. Tapi hal itu sepertinya tidak kepada saudara-saudara kita di Palestina, karena mereka sampai saat ini masih dihantui dengan ancaman Zionis Israel yang akan melakukan serangan ke wilayah Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Wilayah itu adalah tempat yang saat ini dihuni bagi masyarakat yang berlindung dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh tentara-tentara Israel. Seperti dilansir dari Al-Arabiya, Senin 26 Februari 2024, Raja Yordania II memberikan peringatan kepada Israel agar tidak menyerang Gaza saat Ramadan. Lantas, bagaimana informasi selengkapnya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Peringatan Zionis Israel kepada Hamas. Sebelum Raja Yordania memberikan peringatan kepada Israel, Zionis Israel sudah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada Hamas terkait sandera-sandera mereka yang harus dibebaskan paling tidak sebelum Ramadan ini. Dilansir dari CNN Indonesia, Senin 19 Februari 2024 menyebutkan bahwa tentara Israel mengancam akan menggempur Rafah saat bulan Ramadan jika sandera-sandera mereka yang ditahan Hamas tidak dibebaskan. Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Menteri Kabinet Perang Israel, Benny Gantz, yang mengatakan, "Saya mengatakan ini dengan sangat jelas, Hamas punya pilihan. Mereka bisa menyerah, membebaskan para sandera, dan dengan demikian warga Gaza bisa merayakan Hari Raya Suci Ramadan," kata Gantz dalam sebuah konferensi di Yerusalem. Padahal seperti yang dikabarkan sebelumnya, bahwa pada tanggal 16 Februari, sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia mengabarkan, keluarga sandera di Israel marah setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan sepihak tidak mau melanjutkan negosiasi dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Netanyahu memutuskan tidak mengirimkan delegasi ke Kairo untuk mengikuti pertemuan dan negosiasi dengan para mediator untuk hari kedua. Keputusan itu dibuat sendiri oleh Netanyahu tanpa berkonsultasi dengan sejumlah anggota kabinetnya. Netanyahu menyebutkan bahwa negosiasi pembebasan sandera itu tidak bisa dilanjutkan sampai Hamas menarik permintaan delusionalnya. Hamas disebut meminta gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel dari Gaza, rekonstruksi Gaza, serta pembebasan sekitar 1.500 warga Palestina yang sedang ditahan. Peringatan Raja Yordania kepada Israel. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini Israel masih terus meluncurkan serangan di jalur Gaza, Palestina. Raja Yordania Abdullah II pun memperingatkan Israel agar tidak meluncurkan serangan saat bulan suci Ramadan. Hal itu dikarenakan bulan Ramadan adalah salah satu bulan suci umat Islam, tempat di mana seluruh umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dilansir dari Al-Arabiya, Senin 26 Februari 2024, peringatan itu disampaikan Raja Abdullah II saat bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang berkunjung ke Amman, ibu kota Yordania. Kantor berita resmi Yordania, Petra, juga melaporkan bahwa Raja Abdullah dalam pertemuan dengan Abbas memperingatkan bahwa berlanjutnya perang di Gaza selama bulan suci Ramadan akan meningkatkan ancaman semakin meluasnya konflik. Peringatan Raja Abdullah II ini disampaikan di tengah laporan yang saling bertentangan bahwa upaya-upaya internasional untuk mencapai gencatan senjata di jalur Gaza telah mencapai kemajuan.
Peringatan-peringatan itu sepertinya tidak akan digubris oleh Perdana Menteri Israel. Sebagaimana perundingan yang dilakukan di Doha, Qatar pada tanggal 25 Februari yang lalu saja tidak membuat Israel menghentikan serangannya di wilayah Palestina. Ia malah masih tetap melancarkan agresinya di wilayah Palestina tersebut. Hal ini senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang menegaskan bahwa kesepakatan apapun tidak akan mencegah jalannya operasi militer di Rafah. Netanyahu bahkan menyebut bahwa operasi militer di Rafah, jalur Gaza bagian selatan, akan membawa Israel semakin dekat dengan kemenangan total atas Hamas. Selain itu, ternyata rencana serangan yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Rafah ini menuai kecaman internasional, mengingat bahwa Rafah menjadi tempat perlindungan bagi 1,4 juta jiwa warga sipil Palestina. Yordania adalah negara Arab pertama yang saat ini telah menjatuhkan sanksi dengan tidak akan melakukan perjanjian kerjasama dengan Israel. Sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, Kamis 16 November 2023 menyebutkan kerjasama kedua negara ini sudah diratifikasi bulan itu. Namun, perundingan mandek ketika Israel melancarkan agresi ke jalur Gaza, Palestina sejak 7 Oktober lalu, imbas gempuran milisi Hamas ke wilayahnya. Yordania juga telah menarik duta besarnya dari Tel Aviv sebagai tanggapan atas agresi Israel ke Gaza dan menuduh negara Zionis itu memicu bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayman Safadi, Menteri Luar Negeri Yordania, mengatakan semua upaya Yordania ini ditunjukkan sebagai balasan atas barbarisme yang dilakukan Israel di Gaza. Agresi dan kejahatan Israel di Gaza tidak bisa lagi dibenarkan sebagai pembelaan diri. Mereka telah membunuh warga sipil tak berdosa dan juga menyerang berbagai rumah sakit. Ayman Safadi juga menambahkan, terdapat keistimewaan tersendiri bagi Israel jika ada negara lain yang melakukan sebagian kecil dari apa yang dilakukan oleh Israel saat ini. Kita akan melihat sanksi yang dikenakan terhadap negara tersebut dari seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, sepertinya berbeda dengan Israel. Sejauh ini, belum ada sanksi internasional yang ditetapkan secara kolektif terhadap Israel imbas agresi brutalnya yang dilakukan di Gaza beberapa waktu yang lalu. Iran bahkan sempat mengusulkan negara Arab dan Muslim dunia untuk mengembargo minyak negara Zionis itu. Namun beberapa negara Arab menolaknya, termasuk juga adalah Arab Saudi. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah informasi mengenai peringatan Raja Yordania terhadap aksi yang akan dilakukan oleh Israel saat Ramadan ke wilayah Rafah, Gaza Selatan. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan keteguhan dan kekuatan oleh Allah untuk dapat bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.